Baik, bagaimana jika yang pertama dihidupkan atau diaktifkan accurate post yang di klien, sedangkan yang di server belum diaktifkan atau dihidupkan. Jadi contohnya begini saja. Nah, saya matikan ya jaringan internetnya. Jaringan internet, bukan jaringan internet, sebenarnya jaringan wifi ya. Oke, saya matikan sehingga tidak ada koneksi antara klien ke server. Ya, anggap saja ini mungkin servernya mati ya, belum hidup, masih off. Oke, sekarang saya hidupkan, aktifkan accurate post yang ada di sini di klien atau smartphone. Ya. Nah, sementara dia hidup, kita lihat apa yang akan terjadi. Sementara ini posisinya mati ya. Nah, mati baik mati perangkatnya maupun mati wifi-nya. Nah, jadi kliennya tidak bisa mendeteksi mana servernya ini. Oke, kita tunggu saja. Nah, maka langsung akan keluar ya, keluar notifikasi perangkat tidak dapat terhubung dengan server. Nah, jadi kita bisa ubah server. Ya, bisa ubah server. Mungkin servernya sudah berubah ke yang lain. Nah, bagaimana caranya? Maka kita hidupkan kembali yang sini ya, yang di servernya kita hidupkan lagi wifi-nya. Ya, kita hidupkan wifi-nya. Ini kita cukup kembalikan saja ya. Coba kita kembalikan atau kita tidak ubah server. Coba saya lihat. Coba saya tutup saja ya. Saya tutup saja, kemudian saya aktifkan ulang accurate post-nya. Nah, maka langsung terhubung ya ke sini. Nah, langsung terhubung. Jadi, Anda tidak perlu ubah server, tidak perlu lakukan perubahan server, Anda cukup mengaktifkan saja accurate post-nya, maka langsung akan terhubung kembali ya. Nah, saya pasang pin-nya. Oke? Ya, seperti itu. Jadi, jangan sampai dibuka kliennya dulu baru servernya belum siap, belum dihubungkan ke ini ya, jaringan routernya. Nah, jaringan routernya. Jadi walaupun ini tidak ada router atau modem ini tidak ada jaringan internet, sebenarnya tidak masalah. Klien dan server ini tetap bisa berkomunikasi dan bisa saling sinkron. Hanya mungkin, bukan mungkin ya, hanya sinkronisasi ke accurate online-nya saja yang tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena tidak ada jaringan internet. Karena accurate online kan di cloud. Kalau ini kan di komputer lokal saja ya. Nah, jadi mereka menggunakan IP. Nah, jadi kalau kita lihat, ini IP-nya berapa sih, IP server? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kita buka di accurate post, nanti kita bisa lihat IP-nya. Nah, sambil nunggu ini, saya coba buka di sini ya, di menu, kemudian di pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada namanya informasi perangkat ya. Nah, informasi perangkat. Nah, di sini kita bisa lihat IP-nya 192.168.0101 dan sudah terhubung ya, terhubung ke outlet Jakarta. Nah, seperti itu ya. Jadi ini IP-nya. Kemudian kita bisa lihat lagi di bagian servernya. Dia masih melakukan sinkronisasi ya ke accurate online. Nah, jika selesai sinkronisasi maka akan keluar seperti ini. Nah, kemudian Susi Rara sudah siap untuk bertindak sebagai kasir. Oke, mulai shift. Mulai shift, klik lanjut saja ya. Klik lanjut, ini juga yang frontlinernya, select shift dan klik lanjut. Oh, maaf ya, kita justru harus mulai ya. Nah, 1 2 3 4 5 6. Oke. Mulai shift, klik lanjut. Nah, jadi ingat, untuk frontliner tidak ada tombol untuk pembayaran. Jadi semuanya hanya untuk proses saja. Jadi diproses untuk dilakukan pembayarannya ke kasir atau supervisor ini. Jadi frontliner dia cukup untuk melakukan proses ya. Dia mau cetak silakan atau masukin nama misalnya Inem ya. Inem. Oke, proses pesanan. Nah, setelah proses pesanan, maka prosesnya akan dilanjutkan lagi ya. Nah, di sini proses pesanan sudah ada 2 ya.
Nah, 2 yang belum terproses. Oke, sekarang coba kita lakukan pembayaran di server, apakah akan berkurang atau tidak ya. Jadi yang tadi pertama Joni, yang kedua adalah Inam. Oke, di sini kita klik saja di bagian proses pesanan ada 2. Nah, langsung tersinkronisasi secara real time. Oke, misalnya Joni, saya langsung klik saja bayar ya, menggunakan uang 50.000 ya. Seperti ini dan klik bayar. Nah, dan klik selesai atau mau cetak silahkan. Ya, berarti tinggal 1 yang belum diproses. Nah, 1 pesanan yaitu Inam. Nah, bagaimana dengan di klien ya? Kita coba kembali lagi. Kita coba kembali. Nah, benar ya? Tinggal 1. Jadi cukup saja kembali kemudian klik proses pesanan, maka akan langsung di-update sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, kalau sinkronisasi ini justru akan melakukan sinkronisasi ke server ya. Nah, bukan langsung ke internet, tapi ke server dulu. Jadi kalau Anda klik di sini sinkronisasi, dia akan sinkronisasinya ke sini ya, ke server. Nanti servernya yang akan melakukan sinkronisasi ke dalam Accurate Online ini ya. Dalam bentuk apa? Kita lihat, dalam bentuk faktur penjualan. Tadi kan Joni sudah diproses ya. Kita lihat apakah Joninya ada atau tidak ya. Nah, di sini pelanggan umum benar ya. Sudah ada 13.100 yang tadi dibayar ya. Nah, ini dia. Oke. Kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, oke, jadi ya 13.000 tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di riwayat transaksi, benar ya, yang 13.000 yang tadi yang kita proses pembayarannya dan masuk ke dalam Accurate Online ini ya, yang 13.100, maaf, bukan 13.000 tapi 13.100. Jadi sudah langsung tersinkronisasi semua ya, transaksi yang berasal dari frontliner ke kasir, dan kasir langsung secara otomatis melakukan sinkronisasi ke dalam Accurate Online dalam bentuk faktur dan juga langsung penerimaan pembayarannya. Nah, seperti itu.